Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan hari ini saya mau bahas handphone yang lagi hype nih, Poco M5. Ya, ini adalah smartphone entry level dari Poco, salah satu yang paling murah di line up-nya Xiaomi ya, seluruh line up Xiaomi. Ini harganya hanya sekitar 2 sampai 2,3 juta, tergantung sama varian tentunya. Dan untuk harganya, aksesorisnya masih lengkap banget loh, masih ada charger 22,5 watt. Padahal handphonenya cuma bisa 18 watt, masih ada clear case yang juga kualitasnya solid. Dan, um, well, kalau kita lihat dari spesifikasinya, harganya tergolong murah banget loh. Karena yang satu ini pakai chipset MediaTek Helio G99 yang lagi rame banget, salah satu chipset 4G terbaik di akhir tahun 2022 ini. Bahkan ada yang dipakai sampai handphone yang harganya 3,5 jutaan ya. Dan yang satu ini hampir separuhnya harganya. Oke, kita bahas dulu dari spesifikasinya. Sayangnya handphone ini, si Poco M5, hanya disediakan di varian RAM 4 GB. Jadi kalian nggak bisa dapetin 6 atau 8 GB di yang satu ini. Sayang sekali, padahal seharusnya seandainya bisa aja ya ada varian 6 minimal. Ini tentu akan jadi smartphone gaming yang luar biasa value-nya di akhir tahun 2022. Tapi meskipun dengan 4 GB, kalau kalian main game apapun, misalnya Call of Duty Mobile atau Mobile Legends, selain Genshin Impact dan Honkai Impact pastinya, yang udah banyak diceritain juga sama review-review lain, handphone ini masih aman. Tapi kalau Genshin Impact itu banyak stutternya seperti yang kalian bisa lihat. Ini sepertinya gejala kalau di komputer seperti VRAM-nya kurang, dan memang RAM-nya cuma 4 GB. Dan memang setahu saya bahkan waktu itu ada Vivo T1 5G yang pakai Dimensity 810 yang RAM-nya cuma 4 GB juga. Experience-nya mirip-mirip karena banyak stutter juga ya. Jadi memang Genshin Impact ini saya rasa minimal di 6 GB untuk pemakaian yang supaya konsisten performance-nya. Tapi selain itu, ini mantap loh performanya. Dalam sehari-hari misalnya, navigasi di UI itu smooth ya, lancar banget dengan layar 90 Hz-nya yang udah Full HD Plus juga. Kualitasnya cukup bagus meskipun warnanya nggak gonjreng-gonjreng banget ya. Kalau kalian bandingin sama layar Super AMOLED atau IPS yang kelas atas, memang ini ya masih jauh. Tapi lumayan loh, dan brightness-nya juga saya dengar banyak yang dikeluhkan sama teman-teman reviewer lain. Tapi kalau dari saya pribadi, asal ekspektasinya disesuaikan ya, ini handphone entry level, harga 2 juta kecil. Dan pemakaian outdoornya juga asalkan nggak diterik matahari yang terang banget, ini masih bisa terlihat dengan cukup baik sebenarnya. Layarnya juga sudah mendukung Wideframe L1, jadi kalian bisa streaming di Netflix tanpa masalah sama sekali. Cuman sayangnya nih, layarnya kan 90 Hz, tapi di aplikasi seperti YouTube atau Google Chrome misalnya ya, ini saya masih menemukan ketidakkonsistenan ya. Karena di YouTube ini jalannya di 60 frames per second seperti yang kalian pasti juga sudah tahu. Banyak yang komplain juga ya soal ini, ketidakkonsistenan frame rate di dalam UI-nya Xiaomi atau dalam hal ini Poco. Semoga kedepannya dengan software update bisa diperbaiki ya untuk yang satu ini, karena terasa agak bikin pusing. Kadang kita lagi swipe enak-enak dengan refresh rate yang 90 Hz, yang mulus, yang konsisten juga. Tahu-tahu kita mau nonton YouTube, animasinya berubah jadi 60 Hz. Bahkan menurut saya YouTube ini cukup jittery ya di yang satu ini, jadi cukup patah-patah. Mungkin ya biasalah, handphonenya baru rilis, mungkin kurang optimalisasi dari software dan dari developernya juga. And then kita masuk ke bagian yang menarik dari Poco ini. Kameranya, oke. Handphone Poco di harga 2 jutaan, jelas kalian nggak akan mengharap atau berekspek yang banyak tentang kamera ini. Saya juga awalnya nggak expect banyak tentang yang kamera yang Poco M5 ini. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, dan sisanya cuma ada kamera makro dan depth yang ya nggak berguna lah. Sayang banget nggak ada ultra wide, nggak ada kamera yang apa-apa lagi. Dan untuk kamera depannya juga ya lumayan lah, masih bisa dipakai untuk selfie, untuk misalnya kalian dokumentasi, misalnya lagi makan sama teman-teman masih bisa. Kamera belakang juga masih terlihat jelas. Cuman sayangnya, menurut saya yang paling lemah dari Poco M5 ini adalah dynamic range-nya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, kalau misalnya background-nya terlalu terang, atau misalnya let's say kalian foto portrait ya, misalnya untuk landscape, itu exposure-nya masih kurang bisa bagus untuk misalnya langit dan objek yang kalian
foto. Lalu untuk videonya dia juga bisa merekam di Full HD 30 fps untuk kamera belakang dan kamera depannya. Langsung dicek aja ya videonya. Yuk. Nah, oke, ini contoh perekamannya untuk kamera belakang di resolusi 1080p 30 fps. Seperti yang saya tadi bilang, ini kamera belakangnya cuma ada satu ya, jadi nggak ada ultrawide, nggak ada apa-apa. Dan untuk kualitasnya gimana? Lumayan nih ya. Sekarang jam setengah 5 sore, jam 5 kurang lah. Dan ini keadaannya masih terang. Jadi kalian bisa lihat matahari. Ini masih representatif untuk keadaan siang hari lah kalau saya bilang, karena langitnya masih cerah banget sore ini. Gimana untuk kualitasnya? Nah, ini stabilisasinya jelas nggak bisa harap banyak ya untuk stabilan, karena ini handphone cuma 2 jutaan. Tapi untuk kualitasnya menurut saya lumayan loh kalau kalian mau pakai ini buat misalnya untuk dokumentasi sesuatu, atau ya memang kamera di harga kelas segini cuman buat ini ya fungsinya, dokumentasi, nggak buat yang aneh-aneh, bukan buat vlogging atau buat apa-apa. Kayaknya sih lumayan ya, cukup jelas, meskipun seperti yang kalian bisa lihat ini cukup over sharpen, jadi detailnya sebenarnya kurang tapi dia tajemin secara software. Ya it's okay lah, masih bisa kelihatan, dan fokusnya juga cukup baik. Seperti yang kalian bisa lihat, fokusnya bagus ya. Cuman dynamic range-nya ya memang butuh pertolongan, tapi wajar karena ini handphone entry level. Nah, sekarang kita coba kamera depannya gimana. Oke, ini dia perekaman kamera depannya. Ini saya megangnya tangannya nekuk, jadi saya nggak full jauh gini tapi nggak deket-deket banget, jadi ya kurang lebih normal lah jaraknya. Dan untuk audionya gimana nih? Cuacanya ini ada ayam, ada suara ayam. Cuacanya ada cukup banyak angin tapi nggak kenceng-kenceng banget anginnya sebenarnya. Dan ini dynamic range-nya ya, kalian bisa lihat rambut saya yang botak ini cukup parah kalau di kondisi membelakangi sinar matahari kayak gini ya. Jadi ini bener-bener wash out banget belakangnya, tapi seenggaknya muka saya masih bisa terekspos dengan cukup baik nih, dan baju saya juga masih kelihatan birunya jelas. Dan kalau kita misalnya ke arah yang lebih bagus, kita mau ngedepanin sinar, gambarnya jadi ketolong. Bahkan masih bisa ngelihat, kalau kalian bisa lihat di belakang saya ini masih kelihatan ya awan-awannya sedikit lah. Oke, untuk handphone kelas entry masih lumayan menurut saya gambarnya, meskipun ya jelas nggak bisa dibandingin sama yang kelas 3 jutaan ke atas lah. Nah, coba sekarang kalau malam gimana? Yuk kita coba. Oke, ini pas malam hari ya, contoh perekamannya di kamera utamanya dengan resolusi 1080p 30 fps. Dan ini kualitasnya masih bagus sih kalau menurut saya ya. Ini anginnya juga cukup besar, dan mikrofonnya gimana saya nggak bisa ngedengar, kalau mikrofonnya harus dicek nanti di komputer. Tapi kalau dari gambar ini menurut saya lumayan, agak over sharpen sedikit menurut saya, tapi masih lumayan bagus. Noise-nya juga masih minim, meskipun detailnya agak kemakan, karena ya sekali lagi kalau ngilangin noise biasanya ngilangin detail juga sedemikian rupa. Tapi masih lumayan kalau kalian bisa lihat di lampu, dan kalau misalnya saya lihat ke atas, nah dynamic range-nya masih lumayan ya, daun masih kelihatan, lampunya juga nggak overblown yang gimana banget. Dan kalau kita pindah ke sini dia cepat, jadi exposure-nya cepat balik. Dan untuk masalah autofocus termasuk bagus ya, seperti yang kalian bisa lihat. Oke, jadi untuk perekaman kamera utamanya nggak ada masalah. Bagaimana dengan kamera depannya? Yuk kita lihat. Nah, ini perekaman kamera depannya di malam hari, dan ini kualitasnya menurut saya masih bagus loh. Oke, meskipun noise-nya banyak banget ya, seperti yang kalian bisa lihat, ini noise-nya di mana-mana. Tapi muka saya masih bisa terekspos dengan baik, dan kalau kita membelakangi sinar sekalipun, muka saya masih bisa terekspos dengan baik. Ini ada sinar di belakang, terang banget lampunya. Dan kalian bisa lihat daunnya masih kelihatan, muka saya juga masih kelihatan jelas. Dan kalau kita ngedepanin si sinar, nah hasilnya bagus ya ternyata. Dan ini mikrofonnya saya pakai mikrofon dari si Poco M5. Ini saya ada TWS, tapi TWS-nya ini nggak nyambung ke si Poco, nyambung ke handphone lain. Jadi benar-benar mikrofonnya dari si Poco M5 ini. Dan gimana kualitas suaranya? Ini ada angin ya, lebih kencang dari pas siang tadi. Jadi ya bagaimana untuk kualitasnya kalian nilai sendiri ya. Yuk kita balik ke review. Oke, tadi kalian udah lihat ya hasil perekaman video dari kamera belakang dan kamera depannya si Poco M5 ini. Sebenarnya untuk handphone entry level yang ditargetkan untuk budget gamers, kameranya ini sudah lebih dari cukup, dan menurut saya melebihi ekspektasi saya pribadi dan mungkin sebagian dari teman-teman juga. Oke, sebelum kita lanjut, klik like kalau kalian suka, dan kalau memang kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe kalau kalian suka dengan apa yang kalian lihat, dan share ke teman-teman. Barangkali ada yang mau lihat
Poco M5 tertarik beli, bisa mampir ke sini untuk lihat reviewnya yang saya alamin ya, saya sharing sejujur-jujurnya nih. Oke. Pengalaman baiknya ini ternyata berlanjut nih ke bagian baterai. Baterai ini 5000 mAh dan dari pengalaman saya mungkin dipadukan dengan layar yang nggak terlalu terang dan chipset yang cukup efisien di 6 nanometer ya fabrikasinya. Ini baterainya aman banget untuk kalian pakai kerja berat sekalipun ya. Satu hari sih lewat yang satu ini. Hanya saja sayang kalau menurut saya chargingnya nih lama banget. 18 watt sih, dan saya juga ngecharge pakai adapter yang di bundling ya di dalam kotaknya. 22,5 watt ngecharge handphone yang maksimalnya 18 watt. Ini dari 15% ke 100% butuh sekitar 2 jam 15 menit. Yang itu termasuk lama loh menurut saya. Mungkin kalau dari 0 ke 100 mungkin sekitar 2 jam 20, 2 jam 30 menit. Itu cukup lama untuk standar tahun 2022. Tapi ya sudahlah, toh kalian juga dapat banyak hal-hal positif ya di Poco M5 yang satu ini. Oke, beberapa catatan yang penting menurut saya. Handphone ini build quality-nya plastik. Meskipun belakangnya ada tekstur seperti leather ya, tapi ini jelas bukan, ini plastik. Dan saya sangat sarankan untuk kalian pakai soft case yang udah di-include atau beli case lain, karena kalau enggak bukan cuma belakangnya yang rentan untuk tergores atau pecah, tapi juga ya bar hitam yang Poco ini saya hampir 100% yakin bahwa ini adalah plastik bukan Gorilla Glass. Jadi ya kalau kalian mau yang hitam ini baret semua ya nggak usah pakai case. Tapi kalau kalian sayang sama handphonenya, wajib pakai case, itu penting. Lalu yang kedua, handphone ini nggak ada gyro, jadi buat kalian pemain PUBG, pemain Call of Duty Mobile yang memang suka pakai gyro, ya kalian harus lihat handphone yang lain, karena yang satu ini sayang sekali nggak ada gyro. Padahal kalau misalnya ada gyro, ini bisa jadi gaming phone di harga 2 juta, salah satu yang terbaik ya di tahun 2022 akhir ini. Sedikit catatan lagi, ini Poco, jadi software update tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan kemarin saya coba mau update, ada tulisan update software ke MIUI 13.0.3 seperti yang kalian bisa lihat. Tapi begitu saya update nggak bisa, dan besokannya hilang update-nya. Jadi sekarang masih di 13.0.2. Nah, saya bingung nih untuk teman-teman yang punya Poco M5 juga bisa sharing-sharing gimana dan apa software terakhirnya di Poco M5 ini yang paling update-nya. Hal positif menurut saya, ini performance-nya mantep. Ini one of the best in class ya. Mirip-mirip sama Snapdragon 680 juga yang dipakai di Redmi 10C. Kalau kalian penasaran, lihat reviewnya di sini. Dan menurut saya enak aja dipegang build quality-nya kalau kalian sesekali misalnya nggak pakai case ya. Karena memang feelingnya ini enak, beda sama HP biasanya 2 jutaan tuh berasa murah banget. Kalau ini nggak, berasa lumayan, ada kualitasnya lah berasanya. Dan layar yang udah mendukung sertifikasi Wideframe L1 bikin kalau kalian streaming lumayan nyaman lah, meskipun kualitasnya bukan yang terbaik. Speakernya juga lantang, tapi sayangnya masih mono, jadi belum ada speaker di atas. Poin tambahan juga, ini masih ada 3,5 mm audio jack, jadi kalau kalian masih mau pakai earphone kabel masih bisa aman di sini. Dan kurang lebih itu aja sih kalau dari pengalaman saya. Verdiknya kalau menurut saya, handphone ini cocok untuk kalian yang ngejar performa, nomor satukan performa, tapi nggak terlalu pentingin misalnya contoh-contoh aspek seperti optimalisasi software yang matang sekali, karena seperti yang tadi saya bilang, beberapa aplikasi masih cuma bisa jalan di 60 Hz dan itu pun banyak starternya seperti YouTube dan Chrome. Dan sekali lagi untuk chargingnya ini lama, dan sayang banget nggak ada opsi untuk RAM 6 atau 8 GB. Itu aja sih, tapi overall smartphone ini bisa saya rekomendasikan untuk di kelas harga 2-2,3 juta tergantung varian yang kalian pilih. Saran saya sih beli yang varian 128 aja ya, beda dikit, bisa jauh lebih lega storage-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya kalau misalkan ada pertanyaan apapun seputar Poco M5 atau seputar handphone-handphone lain, atau ada request berikutnya saya review apa, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah karena saya pasti akan baca. Oke, thanks for watching, see you next time, and bye-bye.